Oke semuanya, kembali lagi bersama saya, Aseng Channel. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai fumigasi telur. Oh iya, saya ini sedang menggunakan wear pack atau pakaian yang digunakan pada saat kita memasuki area kandang seperti itu, agar penyakit atau bibit penyakit yang kita bawa dari luar itu akan hilang, dan kita menggunakan baju yang steril yang diperuntukkan khusus untuk dalam kandang. Mengenai fumigasi telur, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa fumigasi telur dilakukan setelah telur itu diambil dari sangkar ayam dengan tujuan untuk menghindarkan atau menghilangkan jenis-jenis kuman, bakteri atau mikroorganisme lainnya, terutama mikroorganisme patogen atau bisa dibilang pembusuk atau juga bakteri jahat. Mengenai mikroorganisme patogen atau bakteri jahat, kenapa harus kita hilangkan? Karena pada saat nanti telur dibawa ke dalam mesin tetas, itu justru akan mempengaruhi kualitas telur tersebut, sehingga telur dapat terkontaminasi, bahkan bisa menyebabkan kematian embrio ataupun dapat menyebabkan kematian pada hari-hari tertentu dari 0 sampai 21 hari seperti itu. Maka dari itu, fumigasi telur ini tentu sangat penting untuk dilakukan agar kualitas telur tetap terjaga dan telur dapat ditetaskan dengan sempurna. Mengenai bahan-bahan yang diperlukan atau yang digunakan dalam memfumigasi telur ini, yakni KMNO4 sebanyak 20 gram, kemudian formalin 20 cc. Nah, mengenai penggunaan tersebut itu dapat digunakan berbeda-beda di berbagai tempat, dikarenakan faktor dari ruang fumigasi atau ruangan yang akan difumigasi seperti itu. Jadi nanti bisa kita hitung tuh formalin dengan PK yang sudah tadi saya sebutkan, dosis 3 meter kubik seperti itu. Nanti kita hitung volumenya berapa, ketemunya berapa. Nah, adapun perbedaan seandainya saya punya 20 gram KMNO4 atau biasa kita sebut PK, kalium permanganat. Nah, 20 gram ini dengan 40 cc formalin itu single dosis. Nah, terkadang di berbagai peternak atau yang melakukan fumigasi ini itu dapat menjadi sebuah pertimbangan apakah menggunakan single dosis, double dosis atau triple dosis, tergantung dari kondisi dari tempat tersebut. Dalam keadaan normal, dengan single dosis 20 gram PK dan 40 cc formalin, itu sudah cukup baik untuk menghilangkan bakteri jahat atau mikroorganisme patogen yang ada pada kerabang telur. Namun ada hal-hal tertentu di mana hal tersebut akan berubah dosisnya ketika pada ruangan tersebut atau tempat yang akan difumigasi itu memiliki riwayat pernah terjadi suatu pencemaran pada ruangan tersebut. Itu kalau untuk sebatas pernah saja dengan double dosis sudah cukup. Namun pada saat ruangan tersebut cemarannya sangat hebat atau sangat luar biasa, sangat berat, itu dapat dilakukan dengan triple dosis seperti itu.
dengan waktu 15-20 menit. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya perlihatkan penggalan video ketika PK itu bereaksi dengan formalin. Nah, ada catatan penting yang perlu teman-teman ketahui, bahwa ketika PK direaksikan dengan formalin ini, itu akan terbentuk atau akan ada yang terbang, yakni kandungan atau biasa kita sebut kerangka karbon, mungkin itu formaldehid namanya. Nah, formaldehid ini dia dapat menghancurkan, melisiskan mikroorganisme atau jenis bakteri lainnya yang ada di ruangan tersebut atau pada benda yang akan kita fumigasikan, sehingga cukup efektif untuk dilakukan. Bahkan ketika formaldehid itu terbang, itu berbentuk asap, dia akan masuk kepada celah-celah yang tidak bisa kita bersihkan. Bisa kalian lihat ketika bereaksi akan langsung menguap atau formaldehidnya itu akan terbang. Namun ada sedikit kekurangan dari menggunakan bahan-bahan ini, yakni bahan ini merupakan bahan yang cukup berbahaya. Jadi saya harapkan bagi yang menggunakan bahan tersebut untuk hati-hati, karena larutan ini atau bahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita makhluk hidup, terutama untuk kita manusia ketika terhirup oleh hidung kita. Dan catatan penting juga, jangan sampai tertukar. Jadi PK-nya dulu, KMNO4-nya dulu yang ditaruh, kemudian dituangkanlah formalin seperti itu. Ketika ada air pun itu akan meletup-letup atau akan meluap-luap seperti itu, akan terjadi percikan-percikan kecil. Jadi dipastikan untuk dicek terlebih dahulu mengenai tempat untuk penyimpanan PK, dan nanti agar reaksi dengan formalin itu berjalan dengan sempurna. Mengenai fumigasi telur, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bye bye.